Pemilihan umum adalah pilar utama demokrasi, menjadi sarana bagi warga negara untuk mendengarkan suara-suara dan mengeluarkan suara-suara mereka. Namun sejatinya pemilu bukan hanya sekedar perhitungan suara, tetapi bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang penting, diantaranya berkeadilan, kejujuran, dan kebebasan. Cerdas Memilih hari ini bersama saya Nada Nasyaya. Kami berada di Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir. Ikuti kami. Masyarakat Indonesia menyambut pemilihan umum Pemilu 2024 dengan harapan besar, yaitu proses demokrasi ini berlangsung secara luber dan jurdil. Harapan ini tercermin dari berbagai upaya dan kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, aparat keamanan, dan masyarakat. Hal ini guna memastikan pemilu mendatang menjadi tonggak positif dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Harapan masyarakat juga tertuju pada partisipasi yang tinggi dari pemilih. Pemilu 2024 diharapkan menjadi tempat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpin serta wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat lokal maupun nasional. Pemilu 2024 bukan hanya sebagai pesta demokrasi, tetapi juga sebagai momentum untuk membuktikan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Dengan kerjasama semua pihak, harapan tinggi ini diyakini akan menjadi kenyataan, menciptakan pemilihan umum yang tidak hanya luber dan jurdil, tetapi juga memberikan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Masyarakat telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam memantau proses pemilihan. Partisipasi mereka diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan memberikan sumbangan positif terhadap keberlangsungan demokrasi. Pesta demokrasi ini juga disambut dengan semangat oleh para pemilih pemula, seperti di Pondok Pesantren Latansa Mustika. Sebagai pemilih yang baru pertama kali akan memilih pada tahun 2024, para santri ini sudah mencari informasi dan belajar tata cara pencoblosan suara. Sebagaimana kita ketahui, pemilihan pemilu atau pemilihan umum banyak dapat kita informasi. Di antaranya ialah dapat kita ketahui dari para Bawaslu dan KPU yang berusaha menebar misalnya banner di pinggir jalan dimanapun itu berada. Dan kita juga bisa mencari di sosmed seiring berjalannya waktu. Untuk membedakan berita itu fakta atau hoax, kita bisa memeriksa dari link official KPU atau Bawaslu. Apabila didapatkan selain daripada itu, maka dapat dipastikan berita yang kita dapatkan itu hoax. Kalau ada berita-berita yang aneh yang saya dapatkan, saya akan berusaha untuk mencari tahunya, sehingga kita dapat menerima berita itu fakta, bukan menerima berita-berita yang hoax. Ya, saya paham. Berikut tata cara pencoblosan suara. Pertama, kita datang dengan membawa undangan yang telah diberikan kepada kita dari pihak KPU. Setelah itu kita mengisi absen di sana. Setelah mengisi absen, kita ke kotak suara untuk mencoblos dan menaruhnya kembali ke kotak suara. Setelah itu kita celupkan jari kita ke tinta yang telah disediakan di TPU tersebut, menandakan bahwa kita sudah mencoblos. Saya dari kecil sering ikut ibu saya atau ayah saya pada saat dia mencoblos. Dan saya harap akan ada asimulasi untuk kita yang para pemula ini. Azas pemilu Luber Jurdil. Yang kita ketahui Luber Jurdil ialah langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Artinya, asas tersebut dipenuhi dengan pemilih berhak memilih secara langsung tanpa perantara. Selanjutnya ialah umum. Umum artinya setiap pemilih berhak untuk mengikuti pemilihan tersebut tanpa memandang ras ataupun status golongan. Selanjutnya ialah rahasia. Tentu saja pemilihan tersebut sudah dipastikan tidak ada yang mengetahui siapa yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya ialah umum. Umum di sini semua yang memilih bebas untuk menentukan siapa pemilih yang akan dipilih. Selanjutnya jujur. Pemilihan tersebut dilakukan secara jujur sesuai dengan azas perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhirnya ialah adil. Adil di sini artinya semua pemilih dipastikan tidak ada perlakuan yang berbeda. Artinya semuanya diperlakukan sama. Sama halnya dengan mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam. Mereka juga sudah mulai mempelajari siapa calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilih pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila yang merupakan bersifat demokratis, jujur, adil, serta bersifat rahasia. Nah, pemilu yang dilaksanakan di negara kita sendiri itu bersifat demokratis, di mana seluruh masyarakat itu berhak untuk memilih siapapun yang menjadi calon legislatif yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh kami mengenal caleg yang ada di dapil kami, yaitu di dapil Talang Ubi kami tidak terlalu kenal untuk personalitinya masing-masing. Hanya saja ada beberapa caleg yang mereka mencalonkan diri lagi dari tahun sebelumnya, dan secara personal kami rasa untuk para caleg kami tidak terlalu mengenal, ya. Hanya saja kami melalui visi misi mereka, baik itu yang ada di media sosial, juga yang ada di baleho, dan juga yang pernah mereka sosialisasikan kepada masyarakat. Memang ada beberapa caleg ya yang mereka menurut kami mereka memiliki visi misi yang bagus, ya begitu juga dengan caleg-caleg yang lain, bukan berarti mereka tidak bagus, artinya visi misinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam partisipasi kami dalam menghadapi pemilu datang 2024 ini, yaitu kita harus konvensional, di mana kita memberikan suara kita kepada pemilu yang akan tampil pada tahun 2024 nanti. Di mana kita harus cerdas dalam memilih di mana calon-calon pemimpin kita tahun 2024 nanti, yang kita harus telusuri bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana ketika dia memimpinnya semasa dia sebelum menjadi pemilu atau apa jadi presiden nanti. Sebelumnya mereka sudah menjadi DPRD, gubernur dan bupati dan sebagainya, dan kita lihat bagaimana pemimpinannya. Untuk pasangan ketiga calon capres dan cawapres ini, kami sangat mengenal betul sosok tiga calon pemimpin yang akan datang. Itu kami mengenal sosok tiga cawapres dan capres ini melalui media sosial, mulai dari TikTok, YouTube, dan juga TV, dan juga berita, mengenal sosok ketiga calon pemimpin Indonesia ke depan di tahun 2024. Dan kami sebagai anak muda berharap pemimpin yang ke depan ini yaitu mempunyai track record yang lebih luas, ya, dari segi pengetahuannya, intelektualnya, moralitas dan elektabilitasnya. Saya sangat tidak setuju dengan isu money politik karena ini sangat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Seharusnya kita memilih dengan hati nurani kita karena suara kita tidak bisa dibeli. Oleh karena itu kita harus
bisa dengan bijak memilih pemimpin rakyat dan wakil rakyat. Bahwasanya pemilih pemulanya adalah anak yang baru ingin memilih sebuah pemimpin, baik dari Pilpres maupun wakil rakyat, dari usia 17 sampai lansia. Dari sekian banyak anak yang akan pemilih pemula di tahun 2024, dari data yang terlansir bahwasanya banyak sekali anak pemilih pemula, yakni dari 4 data yang terlansir 85%, 45% itu dari anak-anak generasi Z dari pemilih pemula. Pemirsa, suksesnya pemilu yang luber dan jurdil tentunya ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak. Lalu bagaimana penyelenggara pemilu mensukseskannya? Saat ini saya sudah berada di KPU Kabupaten Pali dan akan mewawancarai Komisioner KPU Kabupaten Pali. Ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Pali, Divisi Hukum dan Pengawasan. Ada Pak Manamin di sini. Pak, sehat Pak? Sehat. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Baik, Pak, bagaimana KPU Kabupaten Pali ini memastikan bahwa setiap tahapan pemilu ini berjalan secara luber dan jurdil, Pak Manamin? Baik, dari awal tahun KPU Kabupaten Pali sudah mempersiapkan dalam tahapan-tahapan itu hingga berakhir melalui sosialisasi beberapa daerah, khususnya Kabupaten Pali, melalui kelurahan dan desa, dan sudah dilaksanakan sosialisasi itu dari awal tahun sampai sekarang. Insya Allah dalam pelaksanaan pemilu nanti akan terlaksana dengan baik, pemilu berjalan dalam keadaan jujur dan adil. Oke. Langkah konkret sendiri ini Pak untuk melihat, untuk meningkatkan tentu partisipasi dari masyarakat ini bagaimana nih Pak dari KPU sendiri? KPU memandang masyarakat secara konkret keseluruhan itu 100% sudah memahami. Karena 24 Februari itu dari anak-anak SD, 14 Februari dari anak SD itu sudah mengetahui. Karena sosialisasi kita tidak ada hentinya setiap bulan. No, bahkan ke pemilih pemula pun juga begitu, iya, Pak? Iya, pemilih pemula artinya pemilih yang belum pernah melaksanakan pemilu. Yang usianya pada hari itu 17 tahun. Nah, sedangkan sebelum tadi dia belum pernah memilih. Makanya dia dikatakan pemilih pemula. Oke, dari KPU sendiri bagaimana untuk mengatasi terjadinya potensi-potensi dalam potensi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu ini sendiri bagaimana nih Pak? Dari pengalaman yang sudah, karena kita di sini sudah berapa kali menyelenggarakan pemilu itu, potensi pelanggaran dalam pemilu itu belum kelihatan. Oke, tidak pernah ada? Aman-aman saja, karena kita banyak menerima beberapa petunjuk dari provinsi, sekaligus kita melihat panduan, serta dengan sosialisasi yang dijalankan. Jadi tidak ada, tapi kemungkinan ada potensi-potensi itu dari pengalaman belum pernah ada? Belum pernah ada. Oke. Kalau strategi komunikasi dari KPU sendiri yang efektif untuk memberikan informasi kepada para masyarakat terkait pemilu nanti, kemudian calon-calonnya, ini bagaimana ini Pak? Kita ada perpanjangan tangan. Jadi dari KPU melakukan sosialisasi kepada desa dan kelurahan. Di situ ada kepala desa yang akan membantu kita apabila kita sudah selesai sosialisasi, maka kepala desa akan mengingatkan sekaligus sebagai pembina desa bertanggung jawab kepada masyarakatnya masing-masing. Oh, jadi berkoordinasinya dengan para kepala desa kayak gitu Pak ya? Sebagai mitra yang sangat dekat.
untuk melaksanakan ini. Dari KPU sendiri ada mekanisme tidak ini Pak untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat yang memang mungkin belum paham atau ada kendala-kendala dalam menuju pemilu 2024 nanti? Sampai hari ini secara formil dan langsung belum ada keluhan yang datang ke KPU. Tetapi tidak tutup kemungkinan muncul jika ada keluhan kita siap. Kita jemput bola, kita datang ke desa atau dia datang ke sini. Ada maksudnya bisa melapor langsung atau ada mekanismenya bagaimana ini Pak? Kalau dia ke sini melapor langsung artinya kita punya bahan. Kita siap untuk memberikan penjelasan tentang itu. Oke. Bagaimana dari KPU sendiri mekanisme kerjasamanya bersinergi antara KPU, kemudian media, kemudian bisa jadi LSM untuk mensukseskan pemilu ini Pak? Ya. Terkadang media itu tidak ketinggalan juga pada saat kita sosialisasi, media itu ikut serta di situ. Kadang kami pulang sosialisasi, media datang untuk mengambil informasi-informasi itu. Dan pada hari hanya nanti pasti kita kerjasama dengan media itu wajib. Karena media lah yang bisa mengekspos sampai kemana-mana itu hal-hal yang terjadi pada saat terjadinya pemilihan umum tersebut, terutama 2024. Oke, hingga saat ini berarti dari KPU sendiri terus melakukan kolaborasi bersama dengan stakeholder terkait, Pak? Iya, termasuk dengan kawan-kawan dari media. Bagaimana KPU memastikan keamanan dan juga keamanan ya, tentu pasti keamanan data, apalagi dengan tahapan-tahapan saat ini sedang logistik Pak ya, distribusi logistik, kemudian nanti ke kampanye, kemudian juga ke pemilihan. Bagaimana memastikan terkait keamanan ini? Kalau keamanan kita kerjasama dengan pihak Polri. Terutama kita ke lapangan tentang data yang tersedia, kita melihat panduan di logistik, kemudian bersama kawan-kawan kita sama-sama dari KPU, dan kalau ke masyarakat kita harus melalui kepala desa. Terima kasih Pak Manamin waktunya, terima kasih, sehat selalu Pak. Baik. Pemirsa, bukan hanya kerja dari KPU, tetapi kolaborasi bersama dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan pemilu yang luber dan juga jurdil. Kami juga sudah melakukan wawancara bersama Gakumdu di Kabupaten Pali. Berikut cuplikannya. Dapat kami jelaskan, saat ini kami selaku Gakumdu dari Polres Pali, khususnya untuk wilayah hukum Polres Pali, saat ini upaya yang telah kami lakukan yaitu yang pertama-tama melakukan sosialisasi kepada para paslon maupun tim pemenangan dan partai politik, dan kemudian kami dari pihak Polres Pali meningkatkan kembali pelaksanaan patroli, baik patroli secara langsung, kemudian melaksanakan patroli cyber berupa pencegahan terkait berita hoak dan hate speech dan lain-lain, Bu. Untuk netralitas ASN saat ini khususnya internal Polri sudah ditekankan oleh pimpinan yaitu Bapak Kapolri melalui surat telegram yang dikeluarkan pada tanggal 3 November tahun 2023 terkait penekanan netralitas TNI dan Polri. Kemudian terkait ASN patut diketahui bahwasanya ada 4 poin yang perlu mereka tidak lakukan. Di antara lain, 1. ASN dilarang untuk terlibat pada saat kampanye. 2. Penggunaan fasilitas negara. 3. Melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu. 4. Memberikan kegiatan lainnya seperti itu, Bu. Untuk sanksi itu akan kita kategorikan kepada 3 bagian, Bu, yaitu apakah terkait pelanggaran dalam Undang-Undang Pemilu atau di luar Undang-Undang Pemilu, kemudian apakah ia tidak terlibat atau tidak terbukti ketidaknetralannya. Nanti dari berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, dari berbagai macam kasus, 89% itu akan dilimpahkan ke Komisi KSN. Pemilu yang luber dan jurdil merupakan wujud kerjasama dari semua pihak. Lalu bagaimana dalam proses pengawasan pemilu?
Apakah Bawaslu dapat memastikan bahwa seluruh proses dalam pemilu ini dapat berjalan secara transparan dan adil? Saya sudah berada di Bawaslu Kabupaten Pali. Ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pali, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, ada Pak Ferdinand. Apa kabar Pak Ferdinand? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat Pak ya? Ya. Oke Pak, bagaimana Bawaslu ini memastikan gitu ya, bahwa setiap tahapan pemilu ini berlangsung secara adil dan juga transparan Pak Ferdinand? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Nada ya. Kami juga menyapa semua pemirsa TVRI yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi terkait dengan bagaimana Bawaslu memastikan bahwa proses pemilu ini berjalan dengan sesuai dengan koridornya. Bahwasanya begini, sudah jelas pemerintah sudah membuat aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ semuanya sudah tersusun baik tahapan dan sebagainya sampai dengan hari pencoblosan. Tentu kami dari Bawaslu juga sudah menerbitkan aturan turunan per Bawaslu yang mengatur tentang baik itu netralitas dan sebagainya. Nah, dalam kerangka menjaga bahwa semua berjalan secara transparan, tentu kami bekerja mengacu kepada petunjuk teknis dan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu jadi. Yang berikutnya, bahwa kami memastikan dengan cara berkoordinasi ke semua stakeholder. Ya, berkoordinasi dengan stakeholder, kami melakukan pengawasan dalam setiap tahapan. Seperti saat ini adalah tahapan logistik, maka kami memastikan bahwa semua data dan kebutuhan logistik itu sampai dengan baik sesuai dengan aturan. Itu. Jadi langkah awal kami adalah melakukan koordinasi dan konsolidasi ke semua stakeholder terkait. Itu mungkin. Oke, kolaborasi sendiri yang dilakukan konkretnya dalam wujud seperti apa ini Pak, antara Bawaslu, KPU dan juga stakeholder lainnya ya, agar pemilu ini ya adil dan transparan itu tadi Pak. Oke, jadi kami sudah membuat semacam tim tersendiri yang memang mempunyai tugas masing-masing, seperti halnya saya selalu melakukan konsolidasi ke teman-teman TNI Polri, berkoordinasi ke TNI Polri, dan juga dari sisi tim pengawasan sudah membuat jadwal piket dan jadwal kunjungan rutin kepada KPU untuk memastikan semua tahapan itu sudah dilaksanakan. Ya, itu bentuk konkretnya. Untuk mencegah politik uang nih bagaimana nih langkah dari Bawaslu Pak? Oke, nah ini menarik. Jadi kalau bicara tentang politik uang ini Mbak Nanda tidak habis-habisnya. Mau pemilu, pilpres, pilkada selalu menjadi topik. Tapi yang jelas begini, kami dari Bawaslu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan dampak dari politik uang, akan konsekuensi daripada politik uang. Jadi menurut kami langkah yang paling bisa dilakukan adalah bagaimana kita mampu memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang dampak daripada politik uang itu, baik dampak secara sosial maupun dampak secara hukum. Nah, ini yang kami sampaikan. Kami melakukan sosialisasi dan sebagainya. Diberikan sosialisasi. Nanti pada saat pelaksanaan proses-proses tahapan, apalagi kampanye nanti sebentar lagi, ini bagaimana nih Pak? Terkait dengan itu tentu kami sudah melakukan penguatan secara internal. Kami sudah memberikan pendidikan dan latihan kepada seluruh struktur kami mulai dari Panwascam dan PKD itu untuk tetap mereka melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Bahwasanya pengawasan itu bukan hanya dilakukan 1 kali 12 jam, tapi pengawasan itu dilaksanakan 1 kali 24 jam. Harus pasang telinga, pasang mata. Itu sembari terus kami melakukan monitoring terhadap kerja-kerja teman-teman di lapangan, termasuk di PKD ya, pengawas desa dan kelurahan. Oke, Pak Ferdinand, apakah Bawaslu sendiri ini punya protokol khusus ini Pak untuk menangani keluhan atau sengketa terkait proses pemilu dan bagaimana masyarakat bisa melihat transparansi dalam proses ini Pak Ferdinand? Oke, ya, jadi terkait dengan laporan dan sebagainya, kami juga sudah menyiapkan tim pos pengaduan terpadu
di mana untuk pos pengaduan ini sudah kita siapkan mulai dari tingkat kecamatan. Jadi kita perintahkan ke teman-teman Panwascam untuk terus membuka pos pengaduan dan menerima semua bentuk-bentuk pengaduan. Selain itu juga kita sudah punya saya ulangi bahwasanya pengaduan itu bisa dilakukan dengan dua cara, datang langsung atau melalui sistem yang sudah disiapkan oleh Bawaslu. Jadi ada pengaduan online. Nah, ini sudah kami update dan upgrade setiap hari untuk report terkait ada atau tidaknya laporan, dan ketika ada laporan tentu kami akan melakukan langkah-langkah yang seharusnya. Pemirsa, pemilu yang luber dan jurdil bukan hanya tujuan akhir, namun juga merupakan langkah bersama upaya kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang kokoh dan juga inklusif. Mari kita sama-sama mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Saya Nadana Syah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.